Oke, kita akan belajar tentang materi IPS 4, Bu Titin. Nah, kebutuhan dan benda. Kebutuhan manusia ada 3. Yang pertama itu primer, kebutuhan yang harus dipenuhi. Terus yang kedua, kebutuhan sekunder, kebutuhan yang melengkapi kebutuhan primer. Terus yang ketiga, kebutuhan tersier atau luxury. Kebutuhan yang luxury atau mahal. Atau tersier, sama aja. Makmur adalah semua kebutuhan terpenuhi. Kebutuhan ada 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang diperlukan tubuh kita. Kebutuhan rohani adalah sesuatu yang diperlukan untuk psikis. Nah, benda adalah alat untuk memenuhi kebutuhan. Benda ada 3, yaitu benda bebas, benda ekonomi, dan benda lilit. Benda bebas, benda yang mudah didapatkan ya, dan ada di mana-mana juga gratis. Contohnya nih sinar matahari dan air laut. Terus benda ekonomi, benda yang dapat didapatkan dengan pengorbanan atau dibeli. Buah-buahan sama sembako, terus banyak sih. Meja, habis itu kalian mau beli makanan juga benda ekonomi tuh. Mie itu benda ekonomi. Benda lilit. Benda lilit adalah benda yang jika jumlahnya berlebihan akan berbahaya. Contohnya nih, ini banjir. Airnya berlebihan. Habis itu ini angin topan, anginnya kelebihan. Terus kelangkaan merupakan permasalahan ekonomi di mana kebutuhannya terhingga, tapi alat pemenuh atau bendanya sangat terbatas. Manusia adalah makhluk sosial yang harus memenuhi kebutuhannya sendiri dengan bekerja ataupun menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah tindakan manusia untuk mendapatkan pemenuh kebutuhan dengan melakukan pilihan-pilihan yang tepat. Tindakan ekonomi rasional. Tindakan ekonomi rasional adalah tindakan ekonomi rasional. Maaf. Tindakan ekonomi rasional. Tindakan ekonomi rasional adalah setiap tindakan yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan atau masuk akal. Contoh, ibu membeli sayur di pasar, bukan di supermarket karena lebih dekat dari rumah dan harganya terjangkau. Terus tindakan ekonomi irasional. Tindakan ekonomi irasional adalah setiap tindakan menurut perkiraan menguntungkan, tetapi kenyataannya tidak menguntungkan atau tidak masuk akal. Contoh nih, kamu mau jelasin? Kalau kamu mau aku jelasin boleh kok. Kalau kamu bersedia boleh kok. Tindakan ekonomi irasional tuh tindakan ekonomi tapi tidak menguntungkan. Misal itu contohnya Billy membeli sepatu sepak bola di mall karena menganggap sepatu yang dibeli di mall lebih berkualitas dan mahal harganya. Padahal sepatu yang dibeli Billy di mall sama dengan yang dijual di toko sepatu Rocket dengan harga yang lebih murah dan kualitasnya sama. Motif ekonomi adalah alasan manusia mendorong atau melakukan tindakan ekonomi dalam rangka memperoleh manfaat dan keuntungan. Contohnya, keinginan untuk mempertahankan hidup, mencari laba, menguasai sektor ekonomi, untuk berbuat sosial atau menolong orang lain, sama mendapat penghargaan. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu usaha untuk mendapat hasil yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya. Ini ada motif ekonomi ya. Motif ekonomi ada tindakan ekonomi, terus prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi itu contohnya berdagang, berbelanja, mengobati pasien, terus motif ekonomi itu ingin kaya, kepuasan, ingin menolong. Terus kalau prinsip ekonomi memiliki kualitas barang, menawar barang, mengikuti selera masyarakat. Kalau dijadikan satu menjadi hukum ekonomi.
Itu aku melengkapi aja ya. Halo? Kamu masih mau Prinsip baca atau ekonomi aku ada aja yang? 3. Aku aja. Oke. Prinsip ekonomi ada 3. Bagi produsen, bagi distributor, dan bagi konsumen. Prinsip ekonomi produsen diantaranya menghasilkan barang yang berkualitas, memproduksi barang dengan selera masyarakat, dan menekan biaya produksi. Maksudnya menekan biaya produksi itu dibikin semurah mungkin tapi juga sebagus mungkin. Iya. Prinsip ekonomi distributor diantaranya menjual barang dengan harga terjangkau dan menjual barang sesuai dengan selera konsumen. Prinsip ekonomi konsumen diantaranya membeli barang sesuai kebutuhan, membeli barang yang bermanfaat dan tahan lama, dan membeli barang yang murah dan berkualitas. Pengertian kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Produksi dilakukan oleh produsen, dapat menekan biaya produksi dapat berupa bahan baku, tujuan untuk menambah nilai guna bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan barang tersebut. Kayak contohnya pabrik, rumah, petani. Yang maksudnya tujuan menambah nilai guna bentuk, tempat, waktu itu misalnya kalau kayu biasa kan murah kan, tapi kalau misalnya dijadiin furnitur jadinya lebih mahal kan, kayak itu. Iya. Kegiatan distribusi, kegiatan menyalurkan barang hasil produksi ke konsumen. Distribusi dilakukan oleh distributor. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia dan mempercepat barang tersebut sampai tujuan. Contoh kegiatan distribusi pedagang keliling, pasar, dan supermarket. Distribusi itu nggak selalu orang yang nganterin barang, sebenarnya yang penjual tuh juga distributor, soalnya kan menyalurkan barang. Itu Iya. tuh barangnya dijual ke konsumennya. Habis itu kegiatan konsumsi, kegiatan menggunakan barang atau jasa. Konsumsi dilakukan oleh konsumen dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung dan mengurangi nilai guna dan barang secara bertahap. Contoh kegiatan konsumsi itu membeli barang, beli baju, beli makanan, kayak gitu. Iya. Faktor produksi. Faktor produksi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh produsen sebagai input untuk menghasilkan barang siap pakai. Faktor produksi ada 2, yaitu produksi asli dan produksi turunan. Faktor produksi asli sumber daya alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan produksi. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Ada yang terdidik kayak dokter, guru, polisi, atau tentara. Terlatih, montir, sopir, sama penjahit. Tidak terdidik atau terlatih itu maksudnya kayak tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Maksud dari terdidik tuh kayak mereka tuh harus belajar dulu. Misalnya kan ada ilmu kedokteran, sama kalau terlatih tuh itu tuh kayak bukan yang harus itu talentnya orangnya.
Kalau orangnya bisa jahit, mereka jadi penjahit. Soalnya mereka bisa. Nah, itu kalau tidak terdidik atau terlatih itu maksudnya itu nggak perlu ilmu sama nggak perlu talent gitu. Faktor produksi turunan modal atau bahan baku uang adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa lain. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Aku tambahkan ya, ini soalnya aku belum sempat bikin tambahannya. Nah, yang kalian udah belajar belum faktor produksi, jadinya dikelompokkan menurut sifat, habis itu faktor produksi modal. Lupa. Oh, yang ada modal sendiri sama modal dikasih orang ya? Tunggu, faktor modal menurut sifat, modal lancar, ya, habis itu modal sifatnya tahan lama gimana ya? Faktor produksi. Jadi ini sambil aku bikin ya. Gede-gede lah, udah segini aja. Nanti revisiannya dikirim kan ya? Iya, pasti aku kirim kok. Tenang aja. Oke, thank you. Iya, sama-sama. Kayaknya enggak. Nih, jadi faktor produksi itu ada faktor modal. Faktor produksi modal. Dikelompokkan menurut, maaf ya kalau umpama ini agak kalian jadinya itu cuma nonton doang. Nggak apa-apa. Juga belum bikin ini. Yang pertama menurut sifat. Menurut sifat. Modal lancar. Atau sifatnya cepat habis. Contoh bahan baku dan modal tetap. Sifatnya tahan lama. Ngerti gak maksudku apa? Jadi gini. Modal lancar itu modal yang sifatnya cepat habis. Contohnya itu bahan baku. Maksudnya itu bahan baku itu umpamanya kayak apa ya? Makanan pangan, pangan, nasi, tempe, ayam. Itu cepat habis kan? Maksudnya itu setiap hari di stok-stok. Ya. Nih, ini ada contohnya nih. Contohnya gedung, kok gedung? Modal lancar, sifatnya cepat habis. Lengkapannya. Ini aku secatatku aja ya. Kalau kalian ada materi lagi, aku nggak foto-foto sih, cuma dapat dari teman aja. Sifatnya tahan lama, contohnya gedung dan perlengkapannya. Terus ada juga faktor produksi modal. Faktor produksi modal.
Ini. Jadi faktor produksi modal itu dikelompokkan menurut ya. Jadi gini, dikelompokkan menurut sumbernya. Menurut sumbernya modal intern. Ya, ini benar gak sih? Kalian kalau umpamanya boleh gak? Kalian mungkin kalau umpamanya ada catatan. Aku soalnya pas itu ANBK, jadi aku gak nyatet. Kok model itu bener. model sendiri? Mana sih? Itu kalau aku yang gitu-gitu ada di PPT semua sih. Oh, di PPT ya. Tunggu. Yang PPT tambahan 5 slide atau apa Iya, gitu tambah katanya 5 dititipin. slide. Kalian punya gak? Kalau punya boleh dong kirimin aku. Aku ada SS-annya. Iya, boleh. Ya, aku juga ada. Iya. Apa Kenapa tiba-tiba sih? adekku wibu. Dia sedih gara-gara detektifnya mati. Kalau orang tuh meninggal bukan mati. Ya, tapi kan itu kan karakter cuma di anime. Mau dibangkitin lagi pun juga bisa, asalkan penulisnya mau, maksud itu animatornya itu atau mangakanya pengen buat lagi, maksud itu dibangkitin lagi masih utuh hidup ya bisa. Ini yang doain halusinasi Mana tertampar ini? sih Apa sama namanya? kata-kata kamu. Ke SS-annya. Nah, ini aku mau aku kirim ke Zoom-nya. Soalnya ini aku ada. Kalau aku ini modal intern. Nah ya, modal intern. Iya. Atau modal sendiri. Contohnya tabungan. Terus ada juga modal eksternal. Modal eksternal yaitu kenapa ini? Modal pinjaman. Contohnya pihak bank. Jadinya orang minjem uang dari bank itu namanya modalnya itu eksternal. Sedangkan orang yang punya umpamanya dia nabung dari kecil, jadinya dia punya banyak uang, jadinya terus dia mau bikin suatu perusahaan pakai uangnya sendiri, berarti itu modal intern atau modal internal. Intern sama internal sama aja ya. Cuman di sini tulisannya intern, jadi aku nulisnya sesuai dengan materinya aja. Habis itu juga ada faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan terdiri atas managerial skill,
Terus apa itu managerial skill? Ini nanti boleh dikirim ke itu nggak WA? Iya, nanti aku kirim kok, tenang aja. Ada jenisnya managerial skill, yaitu kemampuan memimpin dan mengolah serta berani mengambil resiko. Jadinya kalau managerial skill itu adalah kemampuan memimpin dan mengambil serta mengolah serta berani mengambil resiko. Terus ada juga technical skill. Technical skill adalah kemampuan bidang akuntansi atau pembukuan. Kemampuan bidang akuntansi dan pembukuan. Jadi ada kemampuan-kemampuannya ya. Terus yang terakhir, kalau umpamanya nggak cukup, aku ini deh naikin dikit ini. Nanti masuk lagi ya Zoom. Tunggu ya, sabar. Nah, Iya. Oke. Soalnya harus aku bikin rapi juga supaya nanti enak dilihatnya. Sama organization. Organization. Skill. Kayaknya sih skill berorganisasi ya. Cuman bukan. Kemampuan menempatkan orang pada bagian-bagiannya. Begini ya, jadinya aku ulangi lagi dari faktor produksi modal. Dikelompokkan menurut sifat. Jadi maaf. Jadi ya faktor produksi modal itu dikelompok ada dua nih, menurut sifatnya juga bisa menurut sumbernya. Kalau menurut sifatnya, modal lancar, sifatnya cepat habis. Contohnya bahan baku dan modal tetap. Sifat tahan lama, contohnya ini kayaknya aku nggak lengkap deh nulisnya. Tunggu aku cek dulu deh ini ya. Oh ya ini. Terima kasih udah foto. Dan modal tetap atau sifat tahan lama. Contohnya gedung dan perlengkapannya. Terus faktor produksi modal. Menurut sumbernya sekarang. Jadi kalau menurut sumbernya itu ada modal intern atau modal sendiri. Contohnya tabungan. Terus faktor produksi kewirausahaan terdiri atas managerial skill. Harusnya ini ya, apa meh? Udah beda sendiri ini. Cuman masih sama aja sih. Jadi faktor produksi kewirausahaan terdiri dari managerial skill, kemampuan memimpin dan mengelola serta berani mengambil resiko. Terus technical skill, kemampuan bidang akuntansi dan pembukuan. Dan yang terakhir organization skill, kemampuan menempatkan orang pada bagian-bagiannya. Terus kegiatan produksi, ini aku bikin slide selanjutnya. Tuh kayaknya ini aku agak bikin
Ini aku bikin serapi mungkin ya, supaya nanti enak buat dipelajari. Nggak apa ya, nggak padat. Ngerti kan maksudnya nggak padat itu gimana? Iya, ngerti. Kayak kalian belajar padat-padat gitu kan kurang enak. Gimana ya? Maksudnya itu belajarnya itu kalian mau baca-baca yang sempil-sempil. Nah, itu kan susah. Jadi aku bikin supaya untuk memudahkan belajar, bukan untuk menyusahkan diri bukan untuk menyusahkan diri dalam belajar. Tapi memudahkan diri untuk belajar. Kita masih di faktor produksi. Nah, yang tadi nih. Kalau 36 40 aja lah, oke. Terus faktor produksi itu ada juga faktor produksi kewirausahaan. Terdiri atas yang pertama managerial skill, kemampuan memimpin dan mengelola serta berani mengambil resiko. Terus kemampuan terus technical skill, yaitu kemampuan bidang akuntansi dan pembukuan. Terus yang ketiga organization skill, yaitu kemampuan menempatkan orang pada bagian-bagiannya. Terus ini ada tambahan nih. Kegiatan produksi berdasarkan tingkatannya. Aku jarang sih pakai ini, jadi aku gini aja. Yang pertama sektor produksi primer. Sektor produksi primer. Yaitu hasil pertanian seperti beras, gandum, dan buah. Hasil pertanian seperti beras, gandum, dan buah. Kayaknya nggak usah pakai gini ya, pakai strip aja. Ini aja ya. Habis itu yang kedua adalah sektor produksi sekunder. Sektor produksi sekunder. Contohnya nih, seperti seperti industri kerajinan batik. Seperti industri kerajinan batik. Terus yang ketiga, sektor produksi tersier. Sektor produksi tersier. Contohnya industri mesin dan otomotif. Maaf. Contohnya industri mesin dan atau otomotif. Otomotif itu mobil ya. Mobil pokoknya yang berbidang otomotif lah. Jadinya ulang ya.
Faktor produksi itu ada faktor kewirausahaan, terdiri dari managerial skill, kemampuan memimpin dan mengelola serta berani mengambil resiko, terus technical skill, kemampuan bidang akuntansi dan pembukuan, terus yang ketiga organization skill, yaitu kemampuan menempatkan orang pada bagian-bagiannya. Terus kegiatan produksi berdasarkan tingkatannya. Yang pertama itu sektor produksi primer, yaitu hasil pertanian seperti beras, gandum, dan buah. Biasanya itu di negara-negara berkembang. Kayak Indonesia salah satunya, Indonesia kebanyakan sektor produksi ya, primer. Jadinya kayak negara-negara berkembang itu biasa kayak apa ya? Negara-negara berkembang itu yang apa ya? Ekspor yang banyak mengekspor beras. Umpamanya beras, di situ gandum, terus buah. Terus produksi Agraris itu mas. ya. Negara agraris. Iya, negara agraris. Nah, terus sektor produksi sekunder seperti industri kerajinan batik. Kalau sekunder banyak sih, umpamanya bisa pembuatan jam umpamanya di Swiss. Terus kalau tersier ini biasa negara-negara maju kayak Jerman, Jepang, Amerika. Sektor produksi tersier atau luxury itu contohnya industri mesin atau otomotif.